Banyak sekali di kalangan aswaja yang beranggapan bahwa orang mati dapat memberikan manfaat untuk orang yang masih hidup. Dan ini merupakan salah satu polemik yang cukup memprihatinkan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Maka cukup menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam agar kita sama-sama menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mnedi di channel Manhas Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bisakah orang mati memberikan manfaat. Pengagungan kubur ini tidak terlepas dari keyakinan yang sesat bahwa orang yang sudah meninggal dapat memberi manfaat bagi orang yang masih hidup, dapat menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mendengar doa mereka dan menyampaikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal orang yang sudah mati tidak akan bisa lagi berhubungan dengan orang yang masih hidup, baik berbicara ataupun mendengar seruan orang yang memanggil. Bahkan inilah salah satu bentuk kemusyrikan orang-orang kafir Quraisy. Allah berfirman, "Ingatlah hanya kepunyaan Allah Azza wa Jalla, agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih dengannya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menunjuk orang-orang yang sombong dan sangat sombong." Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan orang-orang yang kalian sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa meskipun setipis kulit kering. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar seruanmu, dan jikapun mereka mendengarnya, mereka tidak akan dapat memenuhi permintaanmu, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan." Quran Surat Fatir ayat 13-14. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Dan tidak pula sama halnya dengan orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya, dan sekali-kali kamu tidak sanggup membuat orang yang di dalam kubur dapat mendengar." Quran Surat Fatir ayat 22. Dan di antara bentuk-bentuk pengagungan kubur dan fitnah pengagungan kubur ini juga berpangkal dari sikap yang berlebih-lebihan dalam pengkultusan orang-orang salih. Inilah yang menyeret mereka ke fitnah tersebut. Di antara bentuk-bentuk pengagungan terhadap kubur adalah: 1. Mendirikan bangunan di atasnya, menyemennya, mencatnya, dan membuat pagar yang mengelilinginya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tahjir As-Sajid halaman 9-20 membawakan hadis-hadis semua pelarangan membuat bangunan di atas kuburan. Di antaranya ialah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengapur kuburan, duduk di atasnya, dan membuat bangunan atau mengkijing dan sebagainya di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga hadis Ali radhiyallahu anhu dari Abu Hayyas Al-Asadi rahimahullah. Ia berkata, "Apakah kamu sedang mencari, dan apa yang kamu cari?" Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Maukah engkau aku utus mengemban tugas yang Rasulullah telah mengutusku padanya, yaitu jangan kamu biarkan patung kecuali kamu hancurkan, dan kuburan yang menonjol lebih tinggi melainkan kamu ratakan." Hadis riwayat Muslim. Kalau kita lihat sekarang, jarang sekali kuburan yang bersih dari bangunan, pengapuran, penerangan, bahkan ada yang dipasang tirai. Perbuatan tersebut telah dilarang oleh agama. Selain menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hal tersebut menyerupai kebiasaan orang-orang kafir dan juga termasuk membuang-buang harta. Sementara hal itu sama sekali tidak memberikan manfaat bagi penghuni kubur. Lebih dari itu, menjadi fitnah bagi orang yang masih hidup. Kedua, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di sisi kuburan, seperti memohon hajat, berzikir, dan sholat di sisi kubur. Beberapa contoh ibadah yang lagi marak dilakukan di atasnya. Yang pertama, sholat. Sesungguhnya ia adalah ibadah yang sangat mulia bila dikerjakan sesuai tuntunan syariat. Namun jika dilakukan di wilayah kuburan, maka itu terlarang. Ada banyak hadis sahihnya melarang sholat di atas kubur, baik menghadap kuburan ataupun tidak, seperti menghadap ke kiblat. Di antara hadis Abu Marsad Al-Ghanawi, Rasulullah SAW bersabda, "La tusallu
illal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap kubur. Hadis riwayat Muslim. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna nabiyya naha 'anis sholah bainal kubur. Sesungguhnya Nabi Muhammad melarang sholat di antara kuburan. Hadis riwayat Al-Bazzar dari Tabrani di Al-Awsat. Dan juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bumi dan seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Selanjutnya memotong hewan kurban di atasnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sembelih di atas kuburan dalam Islam. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, menyembelih hewan yang berada di atas kubur merupakan perbuatan yang dilarang. Sesuai dengan kandungan hadis Anas radhiyallahu anhu, kita dapat merujuk perkataan beliau di dalam kitab Al-Majmu'. Yang ketiga, sengaja membaca Al-Quran, berdoa, bernajat, ataupun jenis ibadah lainnya di sisi kuburan. Semua perbuatan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau SAW. Karena hal itu, baik tentu Rasulullah SAW pasti akan menyampaikannya kepada para sahabat, dan merekalah yang lebih dahulu mengamalkannya. Seharusnya masjid-masjid dan rumah-rumah kita sendirilah yang lebih pantas untuk diramaikan dengan berbagai macam ibadah, bukan makam atau perkuburan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu seperti kuburan, dan jangan pula kamu menjadikan kuburanku sebagai tempat yang selalu dikunjungi, karena dimanapun kalian bersalawat kepadaku akan sampai kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud. Muslim meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, saya mendengar beliau SAW berkata, sungguh aku berlindung kepada Allah dengan melepaskan diri dari mempunyai seorang khalil, yaitu sahabat setia di antara kamu, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Karena aku mengangkat seorang khalil dari umatku, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalil. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku melarang kamu dari hal itu. C. Al-Albani menerangkan di dalam kitab Ahkamul Janaiz, menjadikan kuburan sebagai masjid mencakup membangun masjid di atas kuburan, dan juga mencakup menjadikan kuburan sebagai tempat sujud atau ibadah, ataupun berdoa meskipun tidak ada bangunan di atasnya, kecuali berdoa bagi si mayit, karena inilah yang dianjurkan di dalam agama. Adapun menjadikan penghuni kubur sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla juga termasuk amalan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga, beribadah kepada penghuni kubur. Saat ini banyak sekali makam-makam yang dikunjungi ratusan bahkan ribuan orang perharinya. Para peziarah yang datang berduyun-duyun dari negeri seberang sebagai manusia hendak pergi haji. Mereka dengan khusyuk, tunduk, dan takut, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menangis memohon kepada penghuni kubur. Mereka meminta rezeki, jodoh, jabatan, atau bila ditimpa musibah, inilah hakikat kesyirikan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai watsan, yaitu sebagian selain Allah. Sungguh amat besar sekali kemurkaan Allah terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.